Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-Mukarram Romi Maskin Abdul Aziz kalian dipunyai ingkang kawula antu-antu kawula tutu barakatuh anipun yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah serta dari Sholawat Bapak Haji Muhammad Ikhwan Sarjana Sains serta seluruh rekan-rekan kami, rekan sejawat kami yang kami sayangi, yang berbahagia, yang telah bersedia meluangkan waktunya pada kesempatan pagi hari ini untuk mengikuti program diseminasi modul 1.4 budaya positif calon guru penggerak. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan banyak nikmatnya untuk kita. Salah satunya kita masih bisa berkumpul di sini dalam acara ini dengan keadaan sehat walafiat. Marilah kita ikrarkan bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, sanjungan kita, baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin. Baik, langsung saja rekan-rekan, untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai acara ini bersama dengan bacaan mulut kita di sirip salat kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Memasuki acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala SMK Darus Sholawat kepada beliau Bapak Haji Muhammad Ikhwan Sarjana Sains, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Hadratul Muhtami, para alim ulama, wabil khusus yang kula hormati Romo Kiai Haji Miskin Abdul Aziz selaku pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Sholawat, dan juga yang kula hormati juga seluruh jajaran zuriyah dari Pondok Pesantren Salafiyah Sholawat, dan yang saya hormati juga Bapak dan Ibu guru beserta seluruh staf SMK Darus Sholawat, dan juga semuanya yang hadir pada pagi hari ini. Pertama, marilah kita menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita semua dapat berkumpul di ruangan ini untuk mengikuti acara diseminasi modul 1.4 budaya positif dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan satu apapun. Mohon kita semua mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, sholawat serta salam mari kita tunjukkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari jannah janniyah menuju sana Islamnya, yaitu akidah Islam.
pagi hari ini teman kita buku ujian purba sarjana pendidikan mengikuti kegiatan program guru penggerak yang kami sampaikan, yaitu nanti adalah diseminasi modul 1-4 tentang budaya positif untuk mengikuti kegiatan CGP Angkatan 9 Kabupaten Nganjuk. Besar harapan saya sebagai Kepala Angkatan Sholawat, apa yang disampaikan nanti semoga dapat dipahami dan dilaksanakan dengan baik dan dapat digunakan kepada seluruh bapak dan ibu guru yang ada di sekolah menengah kejuruan Darus Sholawat. Dan pada akhirnya nanti semuanya dapat lebih aplikatif, dapat berkolaborasi dengan baik dari acara yang sudah diselenggarakan pada pagi hari ini. Hasilnya kita pelajari bersama, kita padukan bersama, dan pada akhirnya nanti kita semua dapat mengaplikasikan pada peserta didik atau siswa kita agar lebih membela kepada siswa. Jadi seluruh pelajaran ini nanti model pembelajarannya semua adalah model pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Yang kedua, mari kita dukung penuh apa yang sudah dilaksanakan oleh guru ujian purba. Kita dukung secara maksimal, secara positif, agar sekolah menengah kejuruan Darus Sholawat dapat berkembang dengan positif, berkembang dengan baik, dan akhirnya nanti menjadikan sekolah yang diminati oleh siswa dan memang mencetak generasi bangsa yang baik dan bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian apa yang saya sampaikan. Semoga nanti ketika apa yang sudah disampaikan pada ujian dapat diterima dengan baik dan dapat dilaksanakan dengan semaksimal mungkin. Akhir kata dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kepala Angkatan Darus Sholawat, Bapak Haji Muhammad Ikhwan Sarjana Sains. Baik, Ibu Bapak sekalian, memasuki acara selanjutnya, yaitu acara ending. Sosialisasi terkait diseminasi tentang budaya positif. Diseminasi atau penjelasan budaya positif. Mohon maaf sebentar terkait dengan di baterai laptop saya. Mungkin bisa lebih dirapatkan tempat duduknya. Monggo Brinda yang di sana bisa duduk di sini.
Bagaimana ibu-ibu, apakah sudah semakin tersegarkan setelah bernyanyi bersama? Lagu tersebut sangat menjadi ciri khas dari pembelajaran kita di kurikulum Merdeka. Baik, langsung saja kita ke penyampaian materi diseminasi pada pagi hari ini. Materi diseminasi pada pagi hari ini, Ibu Bapak, adalah materi yang saya dapatkan pada modul 1.4 terkait budaya positif di program guru penggerak yang saya ikuti. Sekilas tentang guru penggerak. Sebelumnya saya perkenalkan dulu. Di sini ada ibu fasilitator saya, ibu fasilitator saya yang membersamai saya belajar dalam ruang kolaborasi. Ada Ibu Uswana asli Mojokerto, kemudian Ibu Sunarmi merupakan ibu pengajar praktik saya yang mendampingi dalam pendampingan individu dan juga loka karya. Beliau asli Pajajaran, dan yang bawah itu saya, CGP Angkatan 9 Kabupaten Madiun tahun 2023. Selanjutnya, sekilas tentang guru penggerak, Ibu Bapak. Program guru penggerak itu sendiri sebenarnya kalau dapat saya simpulkan adalah sebuah program pendidikan kepemimpinan untuk guru yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Kemdikbudristek guna meningkatkan kemampuan atau potensi atau kapasitas guru tersebut untuk menjadi lebih baik lagi daripada sebelumnya. Saya berikan gambaran singkat. Jadi di guru penggerak, program guru penggerak yang saya ikuti itu ada beberapa kegiatan. Jadi ada ruang kolaborasi secara daring dengan ibu fasilitator, kemudian ada pendampingan individu dengan ibu pengajar praktik dan juga loka karya. Itu kurang lebih ada 7 kali untuk PI dan lokanya. Kemudian untuk alur pembelajaran kami di program penggerak itu menggunakan alur Merdeka. Alur Merdeka itu sendiri merupakan sebuah singkatan di mana M yang pertama itu adalah mulai dari diri. Jadi pada tahap mulai dari diri itu kita, jadi semua per modul kita ada kurang lebih 3 modul. Masing-masing modul itu ada 3-4 subbab. Untuk modul 1 ini ada 4 sampai 1.4. Itu semua diawali dengan mulai dari diri. Kemudian setelah itu E-nya merupakan eksplorasi konsep, di mana kita bereksplorasi pada LMS yang sudah disediakan bacaan-bacaan di situ. Kita mengeksplorasi, kita membaca bahan-bahan dari situ, dan kemudian kita tambahkan komen atau pertanyaan. Kemudian ada ruang kolaborasi, kita bertemu dalam Google Meet dengan Bapak Ibu guru yang lainnya dari sekolah-sekolah lain, juga dengan ibu fasilitator dan guru pengajar praktik. Kemudian ada demonstrasi kontekstual, ada elaborasi pemahaman, ada koneksi antara materi, dan yang terakhir ada aksi nyata. Itu sekilas tentang guru penggerak. Monggo nanti untuk rekan-rekan semuanya apabila ingin mendaftarkan, ada pembukaan pendaftaran, silakan untuk mendaftarkan diri. Insya Allah bermanfaat yang kita dapatkan. Selanjutnya, langsung kita masuk ke materi inti terkait budaya positif. Konsep inti dari budaya positif itu dibedakan menjadi 8. Di sini ada 8 poin yang saya tuliskan. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan, kemudian kebutuhan dasar manusia, kemudian motivasi perilaku manusia, kemudian posisi kontrol guru, kemudian keyakinan kelas, dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Baik, kita mulai dari yang pertama terkait pembelajaran dengan paradigma baru. Paradigma atau yang mungkin
konsentrasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, untuk dimensinya itu sendiri seperti yang ada di gambar sampingnya ini ada 6 dimensi. Yang pertama ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian nomor 2 berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri. Selanjutnya terkait miskonsepsi tentang teori kontrol. Mohon maaf, nanti saya terbalik ya, untuk yang ini dimulai dari sini. Ya, mohon maaf. Dimulai dari sini. Jadi seperti ini. Beriman, bertakwa, kemudian mandiri, bernalar kritis, dan diakhiri di sini. Mohon maaf. Karena ada grogi, jadi wajar kalau salah nih, tidak apa-apa gitu. Selanjutnya terkait miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi selama ini kita sebagai seorang guru atau pendidik itu ternyata mempunyai anggapan atau miskonsepsi yang anggapan-anggapan yang mungkin dirasa keliru atau menyimpang dari yang seharusnya, seperti itu. Di sini tertulis guru dapat mengontrol murid. Kemudian kurang jelas ya. Guru dapat memaksa murid. Kemudian bahwa kritik membuat rasa bersalah, mampu menguatkan karakter. Seperti itu. Kemudian bahwa hukuman yang positif itu adalah efektif dan bermanfaat. Ternyata hal-hal tersebut menyimpang. Baik, kita lanjut ke nomor 2 terkait disiplin positif. Disiplin positif. Disiplin itu sendiri, Ibu Bapak, berasal dari kata disiplina yang berarti belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi mungkin kedisiplinan yang kita anut selama ini mungkin sedikit berbeda dengan disiplin yang telah saya pelajari dari guru gerak. Jadi selama ini saya beranggapan bahwasanya disiplin itu merupakan suatu keadaan di mana mungkin dalam sekolah ya, guru dan murid harus selalu taat kepada peraturan yang dibuat dan tidak melanggarnya, seperti itu. Ternyata setelah saya mempelajari materi yang ada di guru gerak, disiplin itu sendiri lahir dari keyakinan diri untuk menciptakan sebuah tanggung jawab untuk dirinya sendiri, seperti itu, berdasarkan nilai-nilai yang telah diyakini. Kemudian disiplin positif, ya betul ya, jadi tanpa adanya paksaan, begitu lahir dari diri. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan, ancaman atau hukuman. Jadi tidak ada reward, tidak ada hadiah, namun juga tidak ada ancaman dan juga tidak ada hukuman. Jadi semua memang benar-benar atas keinginan diri sendiri, seperti itu. Selanjutnya
dipercaya, lurus hati, pendekar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Jadi nilai-nilai kebajikan adalah nilai-nilai yang kita yakini baik dan benar untuk kita terapkan dalam hidup kita, seperti itu. Selanjutnya terkait kebutuhan dasar manusia, Ibu Bapak, ini saya pelajari di modul 1.4 ini. Teori Maslow beranggapan bahwa kebutuhan menjadi alasan terbentuknya motivasi pada diri seorang individu untuk melakukan semua kegiatan yang sekiranya dapat menopang individu tersebut dalam usaha memenuhi kebutuhan mereka. Jadi maksudnya di sini pada gambar di sebelah ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ada 5. Ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, ada kebutuhan kesenangan, ada kebutuhan kekuasaan, ada kebutuhan kebebasan, dan ada kebutuhan bertahan hidup atau survival. Dari kelima kebutuhan tersebut, pada teori yang saya sebutkan itu tadi, dapat membentuk sebuah motivasi dalam diri untuk melakukan kegiatan yang kiranya dapat memenuhi kebutuhan diri. Jadi semua bersumber dari kebutuhan tersebut. Begitu. Jadi misal kita sebagai seorang pendidik, kita seringkali mengadakan semacam identifikasi ataupun refleksi, apakah dari 5 kebutuhan yang ada ini semuanya sudah didapatkan oleh peserta didik atau murid, apakah hanya satu saja yang mereka dapatkan, ataukah dari 5-5-nya ini memang mereka harus mendapatkan semua, ataukah memang ada batasan-batasan hak orang lain yang namanya juga akan membatasi hak satu sama lain. Kemudian yang kelima terkait motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia di sini dia dosen menyatakan ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ada 3. Nomor 1 dan 2 itu merupakan motivasi eksternal. Ya, sekali lagi Ibu Bapak, nomor 1 dan 2 merupakan motivasi eksternal bersumber dari luar. Sedangkan nomor 3 merupakan motivasi internal yang bersumber dari diri kita sendiri. Jadi tingkatan yang paling tinggi berada pada nomor 3 ya, untuk menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya atau diyakini, seperti itu. Ini kaitannya sangat erat dengan kedisiplinan tadi, Ibu Bapak. Jadi kedisiplinan kaitannya dengan 3 motivasi perilaku ini. Apakah dalam menerapkan disiplin itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman? Misal ada siswa berangkat sangat terlambat katakanlah mungkin jam 8 baru berangkat, padahal di dalam kelas sudah ada guru yang mengajar. Itu besoknya dia berangkat sangat pagi dengan tujuan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman yang diberikan oleh guru. Berarti motivasi siswa tersebut berada pada nomor 1. Kemudian nomor 2, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Misal
eh, seorang guru mengadakan program kelas berbintang. Jadi koleksi bintang paling banyak nanti akan dapat reward, akan dapat hadiah dengan peraturan ABCD dan seterusnya yang harus ditaati. Ada seorang siswa yang sangat taat peraturan dan dia tidak pernah melakukan pelanggaran sama sekali. Ternyata setelah ditanya motivasinya untuk melakukan itu semua adalah untuk mengkoleksi bintang yang diberikan oleh guru tersebut. Itu merupakan motivasi yang dimaksud pada nomor 2. Sedangkan nomor 3 itu berangkat dari diri sendiri untuk bertanggung jawab kepada diri sendiri atas nilai-nilai yang diyakini, seperti itu. Sedikit membahas tentang reward, ibu bapak, ternyata penggunaan reward atau hadiah untuk siswa atau peserta didik itu juga dinilai kurang efektif atau kurang dibenarkan, karena dalam teori yang saya pelajari pada guru penggerak ini, reward atau hadiah itu dapat mengakibatkan murid bergantung kepada hadiah tersebut, dan saat hadiah tersebut sudah tidak ada maka motivasinya akan turun, seperti itu. Ya, segala sesuatu pasti memiliki sisi plus dan min masing-masing. Mungkin kita bisa menyesuaikan di tahap atau level mana sekarang kita sedang berada. Mungkin untuk membangun semangat anak-anak tidak ada salahnya kita gunakan itu. Tapi saat semua sudah berjalan dengan baik, mungkin anak-anak lebih baiknya itu dikurangi sedikit demi sedikit agar mereka tidak tergantung kepada reward atau hadiah, seperti itu. Selanjutnya sudah cepat sekali sampai nomor 6 ya. 5 posisi kontrol guru. Di sini ternyata dalam modul guru penggerak, posisi kontrol guru itu dibedakan menjadi 5 ya Bapak. Yang pertama ada penghukum, yang kedua ada pembuat rasa bersalah, yang ketiga ada teman sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Oke. Di situ saya ilustrasikan seperti itu kegiatannya. Untuk penghukum ini ada hukuman secara fisik. Jadi kita sebagai guru memang harus berusaha untuk tidak melakukan hukuman fisik. Selain berangkat dari kesadaran diri bahwasanya itu menyakiti hak orang lain, sekarang ini juga apa istilahnya sudah banyak terviralkan di media massa, di sosial media, bahwasanya bapak ibu guru yang tersangkut sedikit saja terkait dengan pembenahan tata krama pada siswa seperti itu sudah langsung viral. Kemudian ada juga yang sampai dibawa ke ranah hukum dan dijatuhi hukuman seperti itu. Maka alangkah lebih baiknya kita sebagai pendidik untuk selalu berhati-hati. Selain memang berangkat dari kesadaran diri, juga karena hal-hal tersebut yang tidak diinginkan. Kemudian pembuat rasa bersalah, biasanya kita menanyakan pertanyaan kepada siswa yang membuat mereka merasa bersalah. Misalnya mungkin pada jam pelajaran kamu kok ke kamar mandi nggak balik-balik. Perbuatannya itu salah atau benar? Itu dilakukan di depan semua siswa yang ada, misalnya seperti itu, membuat rasa bersalah. Kemudian sebagai teman, sebenarnya tidak hanya berlaku untuk guru PAUD atau TK saja, Bapak. Sebagai teman, kita sebagai guru sekolah tingkat atas juga bisa. Apalagi ibu BK kita di sana setiap hari selalu memposisikan diri sebagai teman untuk peserta didik. Terima kasih.
itu. Selanjutnya sebagai pemantau, kita hanya melihat mereka dari kejauhan, kita tidak apa istilahnya, kita kurang dalam aksi nyata untuk langsung pembenaran atau pengoreksian hal yang begitu pada mereka. Dan yang terakhir sebagai manajer, ini adalah posisi tertinggi. Jadi manajer kita bisa mengakomodir, kita bisa memanage segala sesuatu dengan siswa tanpa harus memakai kekerasan, dan semuanya diselesaikan dengan baik. Itu fungsi sebagai manajer. Kemudian ibu bapak di sini saya ada ya mungkin nanti kita ada sesi tanya jawab. Saya juga penasaran nanti pasti setelah ada penyampaian seperti ini ada pertanyaan bermunculan seperti itu. Baik, selanjutnya untuk posisi kontrol saya berikan tiga situasi atau 3 kalimat di sini. Bisa panjenengan pikirkan kira-kira ini posisi kontrol yang mana? Apakah menghukum, membuat rasa bersalah, teman, manajer, atau pemantau? Yang kalimat pertama yaitu melakukan hal seperti itu saja tidak becus. Itu kira-kira yang mana, Ibu? Pembuat rasa bersalah. Baik. Selanjutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Betul, ini guru memposisikan dirinya sebagai manajer. Jadi saling berdiskusi apabila ada permasalahan. Boleh, posisi tertinggi kan manajer. Jadi kita harus berusaha, memang kita harus berusaha untuk menjadi manajer gitu. Dan yang terakhir, ayolah lakukan demi bapak ibu ya. Oke? Ayolah lakukan demi bapak ibu. Sebagai betul sebagai teman. Jadi bahasanya pun seperti saat ngobrol dengan temannya sendiri. Seperti itu. Jadi saya lihat ibu bapak yang ada di sini sudah paham dengan materi ini, seperti itu. Cepat sekali pemahamannya, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Selanjutnya terkait keyakinan kelas, ibu bapak, keyakinan kelas. Apakah itu keyakinan kelas? Kalau dulu kita sering mengenal istilah peraturan kelas. Ya, peraturan kelas. Siswa tidak boleh A, B, C, D, E, dan seterusnya. Sekarang dengan adanya perubahan paradigma, peraturan kelas bertransformasi menjadi keyakinan kelas. Apa yang membedakan kedua hal tersebut? Dari peraturan menjadi keyakinan. Oke, iya. Jadi, iya betul Bu, betul. Jadi untuk peraturan kelas itu biasanya memang bersifat memaksa. Sedangkan keyakinan kelas tumbuh dari kesadaran diri. Peraturan kelas dibuat, ya ada penjelasannya. Merupakan metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang disadari oleh motivasi dalam diri. Cirinya bersifat abstrak, berupa pernyataan universal dalam kalimat positif. Jadi ini nomor 2, kalimat positif dalam perumusan keyakinan kelas itu memang tidak boleh ada kalimat negatif. Contohnya, dilarang buang sampah sembarangan. Itu tidak boleh karena itu kalimat negatif. Harus kita ubah menjadi kalimat positif. Buang sampah pada tempatnya. Jangan ramai saat guru menjelaskan.
kita ubah juga ke kalimat positif. Harus memperhatikan saat guru menjelaskan seperti itu. Kemudian dalam pembuatan keyakinan kelas itu cukup sedikit saja agar mudah diingat, kemudian sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah agar mudah untuk diterapkan. Dan yang terakhir, seluruh warga sekolah atau warga kelas dilibatkan dalam proses pembuatannya. Jadi tidak sepihak Ibu Bapak. Kalau peraturan itu biasanya dibuat oleh sekolah untuk ditaati siswa. Kalau keyakinan dibuat bersama-sama seluruh warga sekolah atau warga kelas. Kalau intinya kelas warga kelas, sekolah warga sekolah, semua hadir untuk sumbangsih saran atau masukan kalimat yang akan dirumuskan dalam keyakinan kelas. Itu nanti ditulis bersama dalam pelamu besar atau mungkin di share di proyektor seperti ini agar semua bisa menyaksikan. Kemudian setelah itu disaring. Apabila ada kalimat atau usulan yang hampir sama, bisa disederhanakan atau dipilih salah satu, dijadikan satu seperti itu. Dan apabila masih terdapat kalimat negatif, diubah menjadi kalimat positif seperti itu. Kemudian setelah itu ditinjau ulang dan disepakati ditandatangani oleh semua yang hadir seperti itu. Ini pada gambar sebelahnya ini Bu Bapak merupakan salah satu gambarnya kalau jelas ya, salah satu contoh keyakinan kelas yang saya coba buat dengan kelas 10 PSN kemarin. Ini baru mencoba untuk membuat keyakinan kelas, semoga kedepannya bisa diterapkan dengan baik, dijalankan dengan baik. Sampai di sini, apakah cukup menambah wawasan kita semua? Alhamdulillah. Ya, yang terakhir terkait segitiga restitusi. Apakah ada yang sudah mendengar? Apakah ada yang sudah pernah mendengar istilah segitiga restitusi? Dilambangkan dengan segitiga seperti ini sesuai dengan istilahnya. Ada 3 tahap yang perlu dilakukan dalam segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu sendiri merupakan suatu dialog yang dilakukan oleh guru dan siswa agar menghasilkan siswa mandiri dan bertanggung jawab atas apa yang telah ia kerjakan. Jadi saat siswa melakukan sebuah kesalahan, itu ada apa istilahnya, tahapan restitusi yang bisa dilakukan oleh guru. Kemarin saya coba membuat video contoh segitiga restitusi dengan Asma kelas 12. Itu ada tahapan yang harus dilakukan. Jadi ini sebenarnya kemarin menjadi pembahasan yang cukup seru di program guru penggerak, karena dalam proses restitusi yang pertama menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi pada tahap ini, kalimat-kalimat yang biasa keluar dari seorang guru adalah berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi. Kamu benar merasa begitu? Malaikat sekali. jadi kami di PDP ini dibimbing untuk memang berpihak kepada peserta didik dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada saat peserta didik atau boleh melakukan kesalahan. Pada tahap pertama ada menstabilkan identitas. Jadi kita ada diskusi, kita lihat dulu akar permasalahannya, kita tenangkan dengan kalimat-kalimat seperti ini. Ya, karena kita harus terlebih dahulu memahami seperti apa akar permasalahan yang sebenarnya seperti itu. Selanjutnya pada tahap validasi tindakan yang salah. Setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi
keyakinan kelas kita? Apa keyakinan kelas yang telah kita buat, yang telah kita sepakati? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurutmu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Apakah dari keyakinan kelas itu, apakah ada yang dilanggar seperti itu? Baru kita mencarikan alternatif solusi. Jadi kemarin ada di PGP itu kita belajar dari studi kasus kita dibagi menjadi beberapa kelompok untuk menganalisis kasus di mana murid melakukan sebuah kesalahan, ada yang kesalahan berupa A, berupa B, C, dan seterusnya. Lalu prosesnya bagaimana? Seperti itu. Ada yang menarik baju temannya sampai kancingnya lepas. Itu kebetulan di kasus kelompok saya. Itu pada tahap terakhir sebagai proses penggantian rugi atas teman yang kancing bajunya lepas. Yang sudah menarik itu tadi diberikan alternatif oleh guru yang menangani kasus itu. Lalu apa langkahku selanjutnya untuk menyelesaikan ini? Selain dia minta maaf, dia mengganti kancing bajunya. Tentu saya nggak bisa menjahit, Bu, nggak bisa dodol. Ada guru prakarya yang siap membantu. Nanti dibimbing baik, Bu, akhirnya dijahit lagi kancingnya. Dan mereka berdialog lagi dan berbeda lagi seperti itu kurang lebih. Yang menjadi diskusi hangat kemarin, apakah segitiga restitusi ini bisa diterapkan untuk kasus-kasus yang berat seperti itu? Jadi kalau untuk kasus-kasus ringan kami kira itu tidak masalah, tapi untuk kasus-kasus pelanggaran yang cukup berat, apakah hanya cukup memakai ini? Apakah tidak ada langkah lain? Nah itu ada penanganan sendiri khususnya untuk pelanggaran-pelanggaran yang mungkin sudah mengarah ke kriminal. Kalau memang ada yang menjurus ke situ, penyelesaiannya bukan lagi menggunakan tahapan seperti ini, gitu Pak. Tentunya ada pihak-pihak lain yang harus dilibatkan seperti itu. Baik, pada bagian terakhir ini saya memberikan contoh kasus untuk dianalisis, menggambarkan situasi di mana seorang guru matematika, Ibu Santi, sedang sakit dan tidak dapat mengajar. Sebagai pengganti, Ibu Eni, seorang guru baru di sekolah, dihadirkan. Namun beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni dan bersikap kurang sopan. Lalu bagaimana Ibu Santi menangani situasi ini? Saat Ibu Santi sudah sembuh dan masuk kembali, bagaimana sikap yang harus dilakukan Ibu Santi untuk menangani Vivi dan Natali yang telah berbuat seperti itu? Mungkin ada tanggapan, kami silakan. Mungkin dari Bapak Kapsen. Ya, terima kasih waktunya. Ini sangat menarik bagi saya ya. Jadi Ibu Santi itu guru matematika, kemudian izin tidak masuk sekolah karena sakit, terus kemudian digantikan Ibu Eni. Tetapi si Vivi sama Natali tidak mengindahkan kehadiran dari Ibu Eni, anggap saja adalah guru piket gitu ya. Nah, terus kemudian Ibu Santi sudah masuk lagi karena sudah sembuh. Terus melihat kasus itu yang pertama, menurut saya ya, itu Bu Santi berarti sebenarnya sudah tahu kasusnya atau belum? Kalau tidak memindahkan setelah masuk ya, berarti kita terapkan yang namanya tadi apa? Segitiga restitusi itu tadi. Yang pertama identitas apa tadi?
menstabilkan identitas. Kita gunakan itu dulu, mulai dari anaknya sendiri ditanya dulu. Bagaimana kok sampai dia itu kurang sopan terhadap ibu ini? Apa yang salah dari ibu ini? Kita tanggapi dulu anaknya. Alasannya apa kamu bersikap seperti itu? Pada sama-sama guru seperti itu. Bu Santi pun juga harus menengahi dengan bijak, dengan menghindari pemikiran-pikiran yang dikatakan lebih ke negatifnya itu dari dulu. Nah, kita katakan bukan hanya yang positif, tapi juga kita harus melihat siswanya dan juga gurunya. Jadi dua sisi itu harus diselesaikan. Tapi tidak lepas dari yang tadi apa namanya, restitusi hak itu tadi. Itu kurang lebihnya. Terus lanjutnya nanti ini jelasin Malik. Terima kasih tanggapan yang cukup menarik dari Ibu Dinar. Bahwasanya kasus ini bisa diselesaikan dengan tahapan yang ada di segitiga restitusi. Pertama kita tanyakan dulu kenapa mereka berbuat seperti itu, ya. Kemudian kita carikan solusi, alternatif solusinya bersama. Lalu setelah kalian berbuat seperti ini, apa tindak lanjut kalian sebagai penebus rasa bersalah kalian kepada Ibu Eni atas sikap kalian yang tidak sopan kepada Ibu Eni seperti itu. Baik Ibu Bapak, itu tadi materi yang kami sampaikan pada diseminasi budaya positif pada kesempatan pagi hari ini. Sebelum kita akhiri, saya buka untuk sesi tanya jawab. Monggo apabila ada pertanyaan ataupun tanggapan, kami persilakan. Dari Bapak. Pak. Miskonsepsi konsep atau tujuan berikutnya. Pada saat saya melakukan monitoring, terdapat beberapa siswa itu dalam keadaan kurang semangat dari belajar atau dia tidur dan coba dia nanti cari solusinya beserta dengan kita. Bapak dengan guru sebelumnya kita bersama mungkin hal-hal apa saja perlu dilakukan untuk menanggapi siswa-siswa tersebut agar siswa menjadi lebih bersemangat dalam belajar dan menerima ilmu dari Bapak dan Ibu. Terima kasih. Terima kasih, super sekali pertanyaan dari Bapak Kepala. Memang sangat relate terkait dengan keadaan ternyata yang ada di sekolah kita. Jadi keadaan yang ada di sekolah kita memang banyak sekali siswa yang kadang tidur pada saat jam pelajaran, dan kita memang belum mungkin belum semua guru melakukan survei atau penelitian terkait alasan apa yang mendasari mereka tidur. Apakah karena terlalu banyaknya aktivitas yang sehingga membuat mereka lelah, atau memang tidak tertarik dengan materi tersebut, atau memang ada alasan-alasan lainnya. Jadi itu perlu dikaji lebih lanjut seperti itu. Sebenarnya terkait pertanyaan dari Bapak Kepala tadi, jawaban yang lebih spesifik itu tertuang pada modul 2 Bapak. Jadi modul 2 kami baru pada tahap mulai dari diri dan eksplorasi konsep. Jadi mulai dari diri, eksplorasi konsep. Kemarin saya coba buka-buka materi di LMS. Memang banyak sekali hal baru yang saya dapatkan terkait materi pada modul 2, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi pada modul 2.1 itu melakukan identifikasi di awal
terhadap murid atau peserta didik terkait background mereka, terkait semua yang ada pada mereka, semua yang ada pada mereka. Jadi nilai raportnya mereka yang dulu, background keluarganya, kemudian berdiskusi dengan guru mereka yang dulu, kalau memang bertemu, berdiskusi dengan wali murid seperti itu. Banyak cara-cara yang bisa kita lakukan untuk melakukan identifikasi di awal. Dari identifikasi itu tadi kita kelompokkan mereka berdasarkan kemampuan mereka. Jadi memang ada pembagian dalam materi itu nanti insya Allah saya pelajari lebih lanjut pada modul 2.1 Bapak, karena memang belum ada apa istilahnya, kita belum ada ruang kolaborasi juga, belum ada penguatan juga. Nanti kami bahas lebih lanjut dan insya Allah kami share juga untuk hasilnya. Yang jelas itu menurut pendapat saya, pertanyaan panjenengan berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi memang tidak semua siswa dalam satu kelas itu bisa diperlakukan sama. Malah yang adil itu kita tidak perlakukan mereka dengan sama, harus diperlakukan dengan berbeda. Banyak teori-teori dalam mobil seperti equalizer, banyak sekali. Terima kasih banyak Bapak Kepala dan seluruh rekan-rekan kami hari ini. Mungkin ada yang ingin disampaikan lagi? Mohon berkenan. Bisa minta dulu ini share-nya diperjelas kembali. Saya ingin menanyakan kaitan dengan miskonsepsi. Iya, saya sebenarnya sangat setuju sekali dengan pendapat yang tadi disampaikan dengan sebelumnya antara pengertian kita terkait dengan disiplin pasti tadi. Bentar, yang sebelumnya. Nah ini saya sangat setuju sekali. Disiplin positif ini sangat setuju saya. Jadi sebelum kita itu mendisiplinkan anak, yang paling gak tuh guru itu juga harus memberikan contoh disiplin. Sangat setuju juga. Jadi tapi ini yang saya kurang tepat, ini yang bukan kurang tepat, cuma mungkin saya pengen lebih supaya saya konsep saya dalam menerima itu maksudnya juga tidak salah. Yang miskonsepsi tentang care control. Nah ini tadi. Jadi sebelumnya apa? Yang satunya lagi. Gimana kaitannya dengan miskonsepsi tadi? Ya itu tadi miskonsep, tapi nanti mengarah kepada itu tadi lima apa tadi? Yang tadi. Iya. Jadi ini dulu benar. Tapi kan nanti tetap mengarah kepada 5 arah tadi sampai terakhir manajemen. Yang pertama penghukum, yang satunya sampai yang terakhir manajemen ya itu. Kan kaitannya dengan ini kan nanti. Nah, 5 posisi kontrol guru. Yang berarti saya ingin tanya dulu. Ini berarti kita sebagai guru itu harusnya seperti apa? Seperti apa? Bolehkah sebenarnya menghukum? Itu pertanyaan pertama. Terus kemudian bolehkah kita sebagai guru itu membuat anak itu supaya merasa bersalah dulu, supaya tahu kesalahannya, supaya dia bisa berintrospeksi diri. Nah, terus makin kesini kok teman, memantau, manajer itu kok bener menurut saya. Gitu saya dari bingung di situ. Jadi boleh pertanyaannya saya itu. Kemudian sebagai teman, menurut saya juga kita sebagai guru juga memposisikan dulu posisinya di mana. Kalau pas waktu menjadi guru, oke, guru. Jadi teman pun juga bisa curhat ada masalah, terutama dari wali kelas. Memantau dan manajer itu ya, menurut saya juga ada masalah, gitu. Jadi menurut kajiannya begitu. Terima kasih Bu Rina, super sekali pertanyaannya terkait dengan 5 posisi kontrol seorang guru terhadap siswa. Ada penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan
PGP diharapkan tumbuh kesadaran untuk merubah posisi kontrolnya dari yang awalnya sebagai pembuku dan pembuat rasa bersalah itu bisa menjadi seorang manajer seperti itu. Karena memang penghukum dan pembuat rasa bersalah itu merupakan posisi yang paling bawah dalam posisi kontrol. Jadi yang paling atas adalah manajer. Jadi sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah itu nanti akan menimbulkan dampak psikologis untuk siswa juga, apalagi kalau hukumannya juga berupa fisik seperti itu, berupa psikis pun mereka juga akan terasa sakit hatinya seperti itu. Jadi kita sebagai guru itu tidak disarankan untuk menjadi penghukum dan pembuat rasa bersalah seperti itu. Kita dibuat sadar untuk mengubah posisi menjadi seorang manajer seperti itu. Tentunya sebagai posisi manajer itu nanti juga akan ada tantangan-tantangan yang dihadapi. Apalagi misalnya kalau siswa tersebut satu kali atau dua kali di istilahnya direstitusi itu tidak berjalan dengan baik, mereka tidak tetap mengulangi hal yang sama seperti itu. Jadi memang ada tantangan-tantangan yang dihadapi di situ seperti itu. Di sini tadi mungkin yang terlewat untuk dijelaskan ada bagian ini. Jadi perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ini yang terlewat untuk dijelaskan ya. Ada perbedaan. Hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak dilibatkan searah. Jadi dulu maunya A, kamu harus A sekarang seperti itu. Bersifat satu arah, berupa hukuman fisik ataupun psikis yang tentunya dapat menyakiti murid. Kemudian kalau konsekuensi itu terencana sebenarnya disepakati atau sesuai aturan, murid tetap dibuat tidak nyaman di sini kelemahannya. Dan sikap guru selalu monitor murid. Dan restitusi itu menciptakan kondisi untuk memperbaiki kesalahan murid dengan proses yang sudah saya jelaskan tadi, menggunakan proses kolaborasi untuk mencari solusi bersama seperti itu. Itu posisi manajer yang dilakukan adalah restitusi saat siswa melakukan kesalahan seperti itu. Bisa dipahami gitu? Monggo, Binda. Sebenarnya saya ingin menambahkan bahkan untuk yang tadi kan ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, dan teman, pemantau, dan manajer. Nah, kan itu ada sikap kontrol. Iya, 5 posisi kontrol. Posisi kontrol. Jadi kita sebagai guru itu mungkin harus punya kontrol terhadap teman. Ada siswa yang menganggap guru itu kurang teman, seperti teman, jadi bukan sebagai seorang guru. Jadi di situ kita harus punya gap lah antara ya ada wibawa antara guru dengan teman. Karena walaupun gurunya itu ternyata masih muda ya, sebagai contoh saya adalah guru yang masih muda dan kemudian anak-anak selalu bilang kak setelah saya itu sering ya ini tidak apa-apa itu sebagai bentuk apa namanya sayangnya ternyata pada saya alhamdulillah seperti itu. Tapi seharusnya kita tidak terlalu dekat dengan terus kemudian tadi pemantau yang kadang pemantau guru itu ada yang ini ada suatu masalah guru itu hanya tidak saja tidak memberikan aturan ataupun tindakan seperti mungkin gurunya itu acuh itu hanya kita tadi ada tambahan saja dari saya itu ya sebagaimana yang tadi dijelaskan Pemantau itu berarti ada dua, positif dan negatif. ya
dan materi. Jadi ada dua sesi. Seperti itu ya Bu ya. Luar biasa sekali pemahaman dari Bapak pada pagi hari ini dari Bu Linda, dari Bu Lina yang telah disampaikan. Terima kasih banyak. Jadi memang sangat benar adanya terkait posisi kontrol sebagai seorang teman. Itu kemarin juga dibahas pada saat kolaborasi di Google Meet. Itu ada rekan saya satu kelas CGP itu yang kebetulan dia itu beliau itu memang mungkin mungil begitu ya, mungkin, dan memang masih baby face seperti itu sering terabaikan oleh muridnya, dan kadang saat bajunya sama dengan seragam sama itu dianggap sebagai siswa seperti itu, kena single karena tabrak seperti itu. Dan memang keadaannya begitu ya Bu. Jadi memposisikan diri sebagai teman itu dari Bu Linda tadi disampaikan bahwasanya ada kalanya kita harus membersamai peserta didik sebagai teman merangkul mereka. Ada kalanya kita tidak boleh terlalu dekat dengan mereka sebagai teman karena kita posisinya memang seorang pendidik bagi mereka. Betul. Dan posisi seperti itu sudah terangkum dalam posisi manajer. Jadi manajer itu meliputi beberapa aspek yang dibutuhkan dalam posisi-posisi yang lain. Jadi dia juga memantau, dia juga berteman, dia juga berdiskusi, dia juga mencarikan solusi bersama, seperti itu. Maka dari itu disepakati bahwa posisi tertinggi terletak pada manajer, dan paradigma guru-guru bergerak itu digugah melalui posisi kontrol ini dari yang awalnya penghukum dan membuat rasa bersalah untuk bisa bertransformasi menjadi seorang manajer. Terima kasih banyak Ibu Bapak atas sharingnya hari ini, atas kesediaannya meluangkan waktu pada pagi hari ini. Semoga menjadikan amal kebaikan untuk kita semua. Kalau memang kiranya sudah tidak ada yang disampaikan, mari kita akhiri pertemuan ini agar menjadi keberkahan. Kita akhiri dengan doa bersama. Kepada Bapak Haji Mohon kami mohon untuk berkenan memimpin doa bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa semoga materi yang disampaikan oleh Bu Jabrita dapat kita terima dengan baik, dapat kita resapi, dapat kita aplikasikan secara bersama-sama untuk menjadikan sesuatu yang lebih baik. Al-Fatihah. Langsung saja kita membacakan doa majelis 3 kali dan menutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Wa masri hadisan wa Bismillahirrahmanirrahim. Wa masri hadisan wa Bismillahirrahmanirrahim. Wa masri hadisan wa Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Boleh saya berpantun untuk menutup acara pada pagi hari ini? Pantunan dalam saya. Gondang dia kecil ini. Jangan lupa mampir ke Caruban. Sekian acara pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan.
Akhirnya terima kasih banyak, saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.